Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kali ini saya masih berada di kawasan kuliner Jalan Pulosari, Raja Besi, Malang. Kebetulan ini saya secara khusus berkunjung di kios Sari Laut Seafood milik Bapak Mujiat. Iya Pak. Terima kasih, masih. Nah, sebetulnya begini Pak, saya kesini ini bukan kepingin belajar memasak begitu, tetapi saya ingin ada sesuatu yang ingin saya pelajari. Ceritanya begini, ketika saya sholat di masjid, apakah itu subuh, apakah itu zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan tarawih, di belakang selalu ada suara anak-anak. Bahkan aminnya panjang mulai awal sampai akhir. Itu ramai sekali. Lalu saya cari Pak, ternyata anak-anak itu dari rumahnya Bapak ya? Iya Pak. Itu cucu-cucu Bapak ya? Iya Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, inilah saya menjadi terinspirasi. Nah, inilah yang saya cari. Ketika suara-suara anak-anak ada di masjid, ini pasti masih punya harapan masjid itu untuk terus menjadi masjid yang makmur, insya Allah Pak, insya Allah. Nah ini anak-anak ini ternyata kegembiraannya tidak di tempat-tempat bermain, di tempat-tempat PlayStation, tapi justru dia kegembiraannya ada di masjid. Ada di masjid ini. Saya boleh tanya ini siapa ini namanya ini yang gede ini? Bagas. Bagas sekolah di mana? SDN Percobaan 2. Kelas berapa Bagas? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Ini Bagas cucunya Pak Mujiat ya? Iya Pak. Adiknya kelas berapa? Kelas berapa adiknya? Kelas 1 SD. Nah, namanya siapa? Zidan. Ya, Zidan. Lalu ini temannya? Namanya? Hafid. Hafid. Kelas berapa Hafid? 2. Kelas 2. Alhamdulillah Pak Mujiat. Ini cucu-cucu. Ini saya kalau boleh tanya Pak Mujiat, ini tolong ceritakan gimana Pak Mujiat sekarang kebanyakan kok anak-anak yang sudah melanjutkan pekerjaan ini dan cucu-cucu ada di sini. Nah, itu gimana itu Pak ceritanya? Maunya kan gini Pak, kita kan sudah tua untuk melanjutkan nanti kan ke anak. Ya. Anak dua, yang satu kan sudah kerja di luar, tapi Ya. yang satu masih mengikuti Bapak. Ya. Istilahnya kalau kita sudah nggak bisa kerja kan yang melanjutkan nanti anak. Betul Pak. Ya. Lalu gimana nih cucu-cucu ini kok bisa dia sangat mencintai masjid setiap waktu ke sana? Ya kita memiliki itu dari iman Pak, Ya. dari ketakwaan. Ya. Insya Allah kita itu menuju sakinah mawaddah warahmah. Betul. Kan keinginan kita itu bukan dari isi perut Pak, Ya. dunia hidup, istilahnya kan kita membutuhkan nanti istilah punya, istilah tabungan akhirat. Amin. Baik Pak, terima kasih. Saudara-saudara yang saya hormati, saya ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, idza matabnu adama in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin shalihin yad'ulah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mau mendoakan. Sepertinya keluarga Pak Mujiat ini ketiga-tiganya dapat ini. Ilmu kuliner diwariskan kepada anak-anak itu sangat bermanfaat Pak. Jadi ilmu bukan berarti orang harus sarjana, enggak, bukan itu Pak. Jadi sesuatu yang bisa kita wariskan dengan pengetahuan, keterampilan tertentu itu adalah ilmu. Ya. Kemudian
alhamdulillah rezeki Bapak mengalir nih ke Syariah Masjid. Alhamdulillah Pak ya. Lalu anak-anak dan cucu-cucu ini supaya sudah menjadi pecinta masjid ini sepertinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ya, betul ya Pak ya. Mudah. Nah, saudara-saudara sekalian, tolong diingat benar ini. Jika masjid-masjid masih banyak suara anak-anak, apakah dia ngaji, sholat, atau bermain di situ, maka kita generasi tua ini masih punya masa depan. Masa depan yang sebenarnya. Yang pertama, masa depan mengisi dan meneruskan syiar di masjid adalah anak-anak ini. Kemudian yang kedua adalah masa depan yang mendoakan kita di masa depan kita setelah kehidupan ini adalah anak-anak ini. Nah, beruntunglah Pak, panjenengan memiliki ilmu yang cukup untuk diwariskan anak-anak, rezeki yang melimpah, dan anak cucu yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang saya hormati, semboyan kuliner di kawasan ini adalah kuliner berharap berkah, yakni menyajikan makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Halal dan baik, halalan thayyiban. Halal bagi makanan dan minuman yang tidak diharamkan, baik bendanya maupun cara mendapatkannya maupun cara memasaknya. Thayyiban adalah baik, kandungan gizi, protein, vitamin, menyehatkan, higienis, bersih, menambah stamina, tidak mengandung zat berbahaya. Betul Pak? Tidak mengandung zat berbahaya. Tidak ada formalin di ikan-ikan laut itu ya Pak ya? Iya. Oke. Ya, dan tidak mengakibatkan keracunan. Ini kalau boleh tahu Pak Mujiat ini jualannya apa saja sih Pak ini? Kelihatannya Siput sama lalapan Pak. Plus Siput. lalapan. Siput sama lalapan. Iya. Apalagi itu Pak? Istilahnya kan kepiting, Bedeng, udang, kerang, cumi, kalau lalapannya durang, kakap, ya, gurami, lele, burung dara, bebek, ayam. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, sebenarnya saudara-saudara, memang ada makanan yang jelas-jelas dihalalkan. Kan saya coba bacakan ayatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 96. Di awal ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lakum syaidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wali sayyafati. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Jadi apa yang dijual Pak Mujiat yang diambil dari laut ini Allah sudah menjaminnya menjadi makanan yang halal, ya. Alhamdulillah. Jadi tidak mengkhawatirkan. Nah, dari kajian ilmiah, nah nanti kalau sudah gede ngerti yang dimaksud ilmiah itu apa kalau sudah kuliah ya. Dari kajian ilmu dan syariahnya, hewan dan tumbuhan laut aman dikonsumsi. Kenapa? Hewan laut itu tidak punya pembuluh darah seperti ayam atau bebek, ikan-ikan itu. Sehingga tidak perlu disembelih, tidak ada pembukaan darah. Dan tanaman-tanaman dari laut dengan kandungan garam yang ada di laut itu menjaga kesegarannya. Nah, ini untuk ayam, bebek, Pak Mujiat, ini membelinya pada siapa sih Pak ini? Atau motong sendiri? Ya, ada yang mau potong Pak, istilahnya itu ya dia kalau mengucapkan Bismillah ya kita mau beli Pak. Tidak sembarang murah istilahnya. Masalah saingan ya banyak, yang murah cuma kan ambil istilahnya apa kehalalannya aja. Amin. Jadi saudara Pak Mujiat ternyata di samping memotong sendiri juga membeli pada orang yang betul-betul tahu bagaimana syariahnya. Memotong ayam harus dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikian pula cara memasaknya ya Pak ya, tidak menggunakan bumbu-bumbu. Bagaimana bumbunya? Bumbu-bumbu rempah-rempah Pak itu Ya. bikin sendiri. Tapi nggak luput dari garam pasti ikut. Ya. Itu garam kan ya bikinan dari laut Pak. Ya, Gitu. iya betul Pak. Betul. Ya Kalau itu. tanpa garam ya tanpa rasa. Tapi Bapak gunakan bumbu pabrik apa enggak Pak? Enggak Pak. Bahan pengawet? Enggak ada. Oke, Alhamdulillah. Saudara sekalian yang saya hormati, inilah kuliner berharap berkah. Bukan menghitung keuntungan lebih dulu, tetapi mendahulukan tanggung jawab syar'inya untuk mendapatkan berkah.
Jika berkah diharap, insya Allah keuntungan didapat. Tetapi jika hanya keuntungan yang diharap, belum tentu untung didapat, apalagi berkahnya. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan Pak Mujiat bersama cucu-cucu ini membawa berkah untuk semuanya. Dan usaha Pak Mujiat terus bisa lancar, berkembang terus, diteruskan oleh anak dan cucu-cucu. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillah. mudah-mudahan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sadulur monggo kita anamnai takwa